Mbak Iwet segera request tuh ini. Oh, iya. Mbak Iwet request ya. Coba tahu saya invite. Mungkin perlu di-invite dari sini, Mbak. Ini kita invite ya. Juliana Dewi. Oke. Send request. Nah. Yuk Mbak tinggal di accept. Nah, berdua ini luar biasa banget. Mas Akang turun 14 kilo. Mbak. Nah, itu dia. Mbak Iwet berapa kilo Mbak Iwet? Turun 9 kilo. 9,2. Yang satu 14 kilo, yang satu 9 kilo, kompak banget. Dalam waktu 90 hari. 90 hari. Nah, itu dia. Dan mungkin yang penting juga bukan cuma turun, tetapi lebih sehatnya ya. Karena kadang-kadang diet mungkin turun cuman lemes gitu ya. Nih lihat tuh. Lihat tuh, saya punya gambarnya Mas Akang dulunya 92. Jadi 78. Oh, Mbak Iwan dari 65,9 jadi 56,7. Keren banget. Kayak ABG lagi nih, Kang. Iya. Lihat aja tambah lebih muda. Selain lebih muda lebih apa? Selain lebih muda lebih apa? Nanti kita bahas. Lebih Oke, yuk. Sekarang gimana coba ceritanya nih Mas Akang sama Mbak Iwet bisa kayak gini, asal mulanya gimana sih? Jadi sekitar bulan Juli 2020 itu Akang tuh beratnya udah 92 kilo. Dan itu sudah banyak keluhan, hampir tiap hari ngeluhannya pusing, terus sakit pinggang, sakit betis, sakit tengkuk, sakit di pundak. Terus hampir seminggu berapa kali tuh minum obat pereda nyeri, gitu kan. Jadi udah nggak nyaman lah, terus ngantukan, gula darahnya suka drop gitu ya. Nah, akhirnya kami ke akupunktur. Nah, ahli akupunktur tuh bilang ini, Pak, ini karena kaki Bapak yang flat, jadi distribusi bebannya itu nggak seperti orang normal, dia bilang. Jadi ditumpukan di betis, di pinggang, di pundak dan sebagainya. Jadi saya sarankan Bapak ke dokter rehabilitasi medis aja, katanya gitu, konsultasi. Akhirnya kami pergilah ke dokter rehab medis, dan benar disarankan Akang itu memakai insol. Jadi alas kaki khusus itu yang untuk yang kakinya flat, dan harus wajib menurunkan berat badan. Dan nggak sedikit, malah disebutnya itu 20 kilo lah gitu ya katanya. Pokoknya banyak dah, karena gimana caranya ya gitu. Nah akhirnya ya mau nggak mau kan dokter menyarankan cara yang sehat dong, yaitu diet dan olahraga. Jadi ya kami akhirnya memutuskan ya ini karena udah banyak keluhan nggak nyaman kan harus berubah gitu. Karena akhirnya kami memutuskan untuk diet dan olahraga, dan saya sebenarnya nggak ada keluhan. Dari tahun 2019 itu sebenarnya udah olahraga udah rutin gitu. Jadi nggak pusing, nggak apa. Cuman kan demi mensupport Akang, karena kalau cuma satu aja yang diet, aku nanti makan durian di depan dia ngiler, akhirnya kan sebar gitu. Biasanya kalau salah satu, jadinya nggak sukses gitu. Aku aja atau Akang aja kan suka nggak kompak, nggak satu visi gitu kan. Akhirnya sudahlah aku juga ikut, karena biar benar-benar total, kami pengen sama-sama gitu akhirnya. Gitu, jadi memutuskan ya, meskipun kami punya tujuan yang sama, diet olahraga gitu ya, tapi kami punya ini yang berbeda sih, maksudnya visinya tetap sama, tujuannya tetap sama, tapi semangatnya beda-beda gitu. Aku kan pengennya supaya hasilnya bisa dibayangkan itu kan harus melibatkan visual, auditory, kinestetik. Aku ngebayanginnya bisa pakai baju nikah lagi gitu. Kalau Akang beda. Tujuannya apa? Ya sebenarnya sih ini prosesnya nggak panjang. Tahun 2003 saya kan sudah punya masalah dengan tulang belakang. Jadi waktu saya masih kerja di Sumatera Selatan, kira-kira perjalanan 3 jam lah ya sebelum jalan kondisinya rusak. Itu memang kalau duduk di mobil 3 jam itu suka nyeri. Nah, jadi ada masalah dengan tulang belakang. Dari awal sudah flat feet atau karena atas badan jadi kakinya flat? Dari awal udah flat feet ya? Bawaan lahir kakinya flat. Memang
kalau flat begini kan memang sejak lahir itu kakinya sudah flat gitu. Jadi sejak saya masih kecil itu ya ibu saya suka bilang, oh ini kakinya flat, kaki bebek disebutnya gitu. Jadi kaki bebek. Dulu memang nggak ada masalah karena kan saya sampai tahun 91 itu cenderung kurus. Berat badan saya kan cuma 59 dengan tinggi sekitar 170-an. Cm itu cenderung kurus. Nah, baru mulai naik berat badan itu setelah saya diajak kawan ikut olahraga beban. Nah, itu mulai tahun 91 itu mulai naik cukup pesat dari 59 ke 65, sehingga pada saat saya lulus kuliah di wisuda itu berat badan saya sudah 77. Jadi kelihatan memang paling menonjol berat badannya. Karena memang dulu fitnessnya cukup kuat lah ya. Nah, tahun 2003 memang sudah ada masalah karena kemungkinan dulu main beban yang dilakukan itu kan tidak menggunakan instruktur secara baik, jadi cuma nyontoh lakukan. Sudah ada kemungkinan gerakan yang saya lakukan itu banyak yang salah. Ya, kemungkinan ditambah lagi itu saya suka motor dan beberapa kali saya pernah jatuh dari motor, ada kemungkinan itu. Kemudian pada saat kerja juga tahun 97 pada saat kerja di proyek itu memang masih banyak lapangan, tapi begitu 99 awal saya masuk ke perusahaan yang ini itu lebih banyak duduknya karena saya sebagai planner kan lebih banyak duduk. Nah, ini yang membuat bahwa kondisi tulang belakang saya ini semakin terdegradasi. Jadi ada masalah, cuma saya menganggapnya ini hal yang ringan, sehingga tahun 2007 saya sempat kesulitan untuk bangun, kemudian dibawa oleh dokter perusahaan itu ke Jakarta. Jadi berdua kami berangkat ke Jakarta, kemudian diperiksa. Dia bilang, saya tadinya minta ditraksi, takut ada yang kejepit. Dia bilang, nggak perlu ditraksi, yang perlu Bapak lakukan itu adalah mengurangin berat badan dan berenang. Nanti dia akan menarik sendiri, katanya. 2007. Nah, tapi bagi saya kan menurunkan berat badan ini satu hal yang berat, karena hobi saya makan. Hobi saya banyak makan ya. Ini kan ya, saat itu berapa ya, berat? lebih dari 90 saat itu, Mas Roni ya. Jadi dia minta saya turunnya jauh, berat badan Bapak ini idealnya dia bilang ada di angka 65 maksimal. Saya masih ingat itu. Dokternya udah tua tapi lupa namanya. Ada di angka 65 terus 90-an. Bagaimana kita menurunkan berat badan sebanyak itu kan? Nah, kemudian saya pun hanya diizinkan untuk olahraga matras sambil berbaring. Even jogging pun, jogging tidak boleh, jalan tidak boleh. Dia bilang, Bapak harus melakukan olahraga matras. Tapi pada saat berobat itu saya tanya, Dok, dalam kondisi saya nyeri sekarang, obat apa yang akan diberikan ke saya? Dia bilang, saya tidak akan memberikan obat apapun kecuali saran untuk menurunkan berat badan dan berenang. Kalau Bapak butuh perda nyeri, ya sama dokter ini aja. Maksudnya dokter yang nemanin saya ke Jakarta. Tapi saya tidak turunkan di Bandel sampai akhirnya 2010, 2009 kami pindah ke Bogor, kemudian 2010 saya ketemu dengan komunitas motor besar. Saya merasa bahwa kelihatannya saya memang perlu menurunkan berat badan, sudah mulai olahraga lagi di situ Ciku. Tapi karena strong Y-nya tidak kuat, jadi dia naik turun sampai akhirnya baru pada saat WFH. Nah, begitu mau 3 bulan WFH, pada saat mau masuk ke kantor pakai celana nggak muat, saya paksakan kancingnya lepas. Waduh, putus, dipaksakan masuk begitu ini karena perutnya udah sampai besar, putus. Karena putus, jadi cuma pakai tali pinggang aja nggak dikancingkan. Saya ke kantor, saya bilang, wah kalau begitu saya harus olahraga. Kemudian jadi saya jogging. Nah, pada baliknya itu putus kancing itu ya? Ya, itu putus kancing. Kemudian saya kalau begitu saya harus olahraga supaya badan cepat turun. Saya jogging. Nah, pada saat jogging itulah memang kaki ini nyeri, Ciku, betisnya nyeri, pahanya nyeri, tulang belakangnya ini lebih nyeri lagi.
Itu nyeri, walaupun sebelumnya itu kan kami sudah datang karena saya budak dan tekuknya sering nyeri, itu sudah datang seperti yang disampaikan Dewi tadi ke akupuntur, dia nyuruh ke rehab medis. Nah, jadi rehab medis ya, yang konsulnya rehab medisnya tidak segera dilakukan Ciku. Ke akupunturnya itu sebelum ada pandemi, tapi ke rehab medisnya setelah kancing celana ini putus, joggingnya sakit. Jadi itu jadi dengan dia jadi akhirnya nanya masalah harus pakai insol kan, nanya sama alumni kita juga, dikasihlah rekomendasi dokter yang harus datangin, kita datangin. Dia bilang begini, Pak, memang kaki Bapak ini flat, bahaya sekali kalau Bapak dengan berat badan segini melakukan olahraga jogging. Kenapa? Kalau Bapak paksakan, tulang belakang semakin nyeri, otot semakin nyeri, dan besar kemungkinan akan terjadi pengapuran. Di semua ruas tulang belakang itu bisa terjadi pengapuran kalau dipaksakan, kata dia. Ya, itu. Jadi harus diturunkan berat badannya. Saya bilang karena kita karena kontrolnya ke Kelapa Gading terlalu jauh, akhirnya kita memutuskan untuk ini Ciko, untuk untuk di Bogor. Nah, pada saat di Bogor ketemu dengan dokter rehab medis yang sudah menjalankan program diet. Oke. Nah, dokter ini yang merawat saya rehab medis pada saat saya habis operasi tulang belakang tahun 2014. Loh, kok dokternya slim banget, saya bilang. Makanya diet aja, dia bilang kan, itu diatur aja pola makannya. Nah, karena ngeliat dia, wah dia bagus juga ya. Nanti terus dia cerita Ciku, apa manfaatnya kalau nanti kita bisa turunkan berat badan. Sehingga setiap saya rehab terapi sama dia itu dia banyak kasih masukan-masukan. Oke. Jadi kalau Kak kepingin supaya bisa pakai baju seperti waktu menikah, kalau Mas Akang apa nih strong why-nya sampai punya kuat? Oke, satu, saya sudah mengalami banyak sakit yang saya rasakan. Jadi tengkuknya sakit, pundaknya sakit, masuk angin gampang, ngantukan iya Ciku. Kemudian sering pusing. Jadi hampir seminggu 2 kali saya itu minum obat. Jadi kalau dihitung mungkin dalam 1 bulan itu ada 12-13 kali lah ya saya harus minum Paramex untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya, pusing. Jadi begitu ini pusing. Kemudian kalau tidurnya merasa kurang itu pusing. Jadi gampang sekali dan gampang kebetulan kan sejak awal Januari itu saya ikut lagi olahraga bela diri yang sudah saya tinggalkan dulu 38 tahun yang lalu. Itu banyak gerakan-gerakan ya silat, banyak gerakan yang harus lentur dan butuh gerakan yang cepat, loncat sana loncat sini Ciku. Jadi bayangkan saja dengan berat yang 92-an lebih itu pada saat harus loncat harus ini ya baru sebentar aja udah ngos-ngosan. Kebetulan saya kasihan tanahnya ya bergetar kalau mau iya, kalau nyemplung di kolam kayak paus tuh Ciku. Nah, dan saya juga kan punya saat itu kan mengalami hipoglikemi saya, gula darah rendah Ciku. Nah, dengan berat badan yang berat itu dan tidak fit pada saat melakukan gerakan yang cepat dan tiba-tiba loncat begitu langsung berkunang-kunang, dia drop, gula darahnya turun. Jadi memang sudah banyak sekali ketidaknyamanan yang saya rasakan, sehingga saya bilang saya harus mulai membayangkan bagaimana saya bisa lincah lagi, kemudian sehat itu yang terpenting. Saya sampaikan ke Dewi bilang ya udahlah kalau begitu kita berdua aja startnya, kata dia. Oke, sekarang kita cerita dulu apa sih program yang digunakan, makannya seperti apa, bagaimana memaintainnya, olahraganya kayak apa, pakai alat bantu apa? Yes. Sebenarnya Ciku intinya menurunkan berat badan itu kan simpel sekali teorinya ya, bahwa kalori yang masuk itu harus lebih sedikit daripada lebih banyak dari kalori yang keluar, jadi defisit. Harus masuknya lebih sedikit, yang terbakar lebih banyak. Itu aja sebenarnya konsepnya, sangat simpel. Kalau kita mau menurunkan berat badan, kalau mau menjaga harus sama, kalau mau menaikkan harus lebih banyak. Jadi secara teori itu gampang banget, simpel banget.
Yang tidak gampang itu kalau kita tidak tahu berapa jumlah kalori yang masuk ke kita pada saat kita makan dalam satu hari. Nah, jadi biar tahu gimana Mas Akang? Kenapa? Biar tahu bagaimana caranya. Catetin semuanya. Biar tahu kan, yang pertama tentu kita harus scan dulu ya. Kita pakai timbangan yang dia punya scanner khusus. Jadi ini kita timbangan akan lihat ya. Ini ini Cikgu yang begini, kita juga pakai yang sama persis lah dengan begini, kira-kira ya mereknya nggak usah kita sebutkan, nanti kira kita jualan produk Cikgu. Kira kita endorse ya. Ya, jadi konsepnya memang menurunkan berat badan. Tapi yang lebih penting itu sebenarnya yang diturunkan adalah kadar lemaknya. Jangan sampai berat badan kita susut, tapi yang hilang itu ternyata kadar air dengan massa otot. Sedangkan lemaknya tidak berkurang. Yang bahaya untuk tubuh ini kan lemak. Kalau ototnya yang hilang semakin kecil, maka akan semakin sulit untuk membakar lemak. Itu konsepnya. Artinya kita perlu alat untuk memonitoring bahwa program diet dan olahraga yang kita lakukan itu efektif untuk membakar lemak. Ketahuan. Berat badan kita turun, kadar lemaknya yang harus turun. Nah, lemak ini kan, lemak ini kata para ahli, kalau kita cari googling segala macam, ada dua. Satu lemak bawah kulit, dua lemak visceral fat yang lekat di dalam organ tubuh. Nah, kalau lemak bawah kulit, ya, yang bukan visceral fat, itu menghilangkannya itu mudah. Dengan olahraga segala macam keras itu bisa hilang lah. Orang yang rata-rata kalorinya lebih besar, maaf seperti pekerja keras segala macam, rata-rata nggak tumbuh karena kalorinya dia defisit. Tapi visceral fat-nya belum tentu yang kurus itu tidak banyak. Nah, padahal visceral fat ini katanya ya kalau dibaca ini bisa menyebabkan kanker salah satunya karena ngerilis nah itu yang terpenting. Nah, sehingga apa yang kita lakukan ya kita harus monitoring program kita ini memang program yang berat badannya turun, tapi yang mengakibatkan berat badan kita turun itu adalah kadar lemaknya, baik lemak bawah kulit maupun lemak di dalam organ tubuh. Itu yang terpenting. Itu massa bisa otot harus antara lemak kulit sama visceral fat itu pengukurannya bisa dibedakan atau hanya total saja kita? Bisa. Jadi di timbangan yang tadi itu nanti dia kasih tahu lemak total sama visceral fat. Nah, visceral fat saya itu 21. Jadi 21. Jadi 8,5. Nah, kalau dari referensi saya baca-baca katanya sih sebenarnya ada yang bilang 12 itu untuk laki-laki udah maksimal di 12. Idealnya di angka berapa? Bawah 10. Nah, sementara saya 21. 21 visceral fat-nya. Pantesan setiap medical check-up tahunan pada saat di USG dokternya bilang, Pak ini visceral fat Bapak banyak banget, dia bilang. Terus saya olahraga kan, saya olahraga fitness segala macam. Loh, tahun depan tanya lagi, udah berkurang belum? Enggak juga Pak, masih tebal katanya. Memang visceral fat itu susah Pak ngilangin. Nah, dia bilang begitu. Nah, ternyata kan ya Kang. Ya, Cigu? Cara ngilanginnya gimana terusan? Nah, makanya pengaturan pola makan, kembali ke tadi itu pengatur pola makan. Nah, Dewi sibuklah dia menghitung menu makan segala macam tuh. Jelasin yang gimana, Nek? Ya, jadi gini kan, diukur pakai scan itu, ketahuan nih, misalnya gini, aku pada saat sebelum mulai diet, itu kebutuhan kalorinya satu hari 1361. Nah, berarti kami nyusun menu yang di bawah itu gitu, menu yang kalorinya cuma 800-an gitu kan. Nah, yaitu didapatlah dengan makan telur cuma 3 pagi itu makan putih telur. Putih telur itu cuma 17 kalori satu putih telur. Jadi kami makan, Akang waktu itu makan 5, aku makan 4 gitu ya. Nah, terus siang jam setengah 10 makan buah. Buah pun harus tertentu karena nggak semua buah itu cocok untuk diet. Ada buah yang gulanya sangat tinggi, ada buah yang karbonnya sangat tinggi. Jadi yang terbaik itu pepaya dan apel. Gitu. Jadi jam setengah 10 makan pepaya. Itu pepaya itu dalam 100 gramnya itu cuman 43 kalori. Jadi kalau makan 300 gram itu cuma 120 kalori gitu kan. Nah, terus makan siang.
makan siang kami nggak makan nasi karena tinggi ya, itunya gulanya tinggi. Jadi kami nggak makan nasi. Makannya itu adalah ayam, ikan. Ayamnya dipanggang, ikannya juga pokoknya nggak digoreng. Boleh direbus, boleh dipanggang, boleh dikukus gitu ya. Nah, sama sayuran. Jadi banyakin protein untuk menambah massa otot, dan kemudian sayuran yang banyak. Nah, itu pokoknya total sorenya makan buah lagi kan, terus malamnya makan whey protein cuma 200 kalori. Jadi total itu sekitar 827 kalori. Jadi butuhnya 1361, kami cuma makan 827 kalori. Kemudian olahraga, aku 1 sampai 1,5 jam sehari. Nah, jadi yang dikeluarin tuh lebih banyak daripada yang dimasukin gitu. Akhirnya jenis olahraganya apa Mbak Iwet? Saya ganti-ganti kayak sepeda statis, kardio, fat burning, terus tergantung kan. Aku reviewnya pakai baju nikah kan, pertama-tama itu cuma masuk tangannya segini doang, ini nggak masuk, perut nggak masuk. Jadi aku mikir, oh ini yang besar, berarti olahraganya ngecilin lengan gitu. Cari di Google, di YouTube banyak tuh untuk melatih lengan. Kemudian perut kan besar, kemudian ya berarti harus abdominal workout yang harus dibanyakin gitu. Kemudian secara keseluruhannya kardio gitu. Jadi ganti-ganti setiap hari itu, kadang-kadang setengah jam sepeda statis, setengah jam fat burning, setengah jam ab misalnya, atau besoknya leg, gantian perut, kemudian lengan, kaki gitu. Nah, ganti-ganti setiap hari antara 1 sampai 1,5 jam. Kalau Akang agak jarang ya Kang. Jam setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Ya setiap hari, karena aku kan di rumah nggak kerja gitu kan, maksudnya nggak ngantor. Kalau Akang kan masih ada ngantornya, jadi aku bisa setiap hari melakukan olahraganya. Setiap hari. Kalau saya, Ciku, memang tidak setiap hari. Jadi kadang-kadang kalau sudah terlalu capek di kantor, ngantuk, saya nggak olahraga. Tapi kalau misalnya merasa fresh, saya lakukan. Jadi seminggu itu minimal 3 kali. Kadang sampai 5 kali saya lakukan. Jadi kalau memang kebetulan lagi tidak ke kantor, jam 5:30 itu saya lakukan. Awalnya itu karena berangkat, saya nggak berani jogging. Apalagi bilang nanti pengapuran. Tahu memakai insolnya, yang bikin insol bilang, Bapak nggak boleh pakai untuk jogging dulu sebelum ini merasa nyaman. Dia bilang ini sekitar berapa? Dia mulai nyaman 3 bulanan, kelamaan. Jadi saya download aja aplikasi itu home bagi saya. Yang olahraga dilakukan di rumah, ada untuk full body, kemudian ada upper, ada middle, ada lower. Ada lower. Jadi durasinya berapa lama? Durasinya itu kan masing-masing itu ada yang 11 menit, ada 15 menit. Nah, total saya lakukan itu 55 menit. Kalau kurang saya tambah lagi satu bagian sehingga ya 50 menit, kadang-kadang saya tambah jadi sekitar 1 jam 10 menit. 70 menit. Nah, tapi ternyata jadi lakukan di rumah aja. Jam itu sekali waktu apa dipisah-pisah? Sekali waktu. Jadi sekali waktu itu antara 50 sampai 70 menit. Dan ternyata gerakan untuk pemula saja dia membakar kalorinya cukup besar. Kelihatannya gerakannya sederhana, tapi awal mula itu ternyata berat. Tapi ternyata setelah 10 hari dilakukan, ternyata otot kita ini sangat pintar, dia udah menyesuaikan, Mas Roni. Sehingga apa? Sehingga 1 jam itu sudah tidak kerasa lagi. Nah, sementara hitungan kalori yang terbakarnya, kalau melihat dari informasi yang disampaikan di program itu, kalau kita main yang seri ini, yang kebakarnya ini 200 kalori. Nah, sehingga total 70 itu apa aja saya bilang, itu sekurang-kurangnya 600 kalori yang terbakar. Memang basah kuyup ya, tapi kan sebenarnya keringat itu bukan jaminan kalori banyak terbakar ya. Itu, tapi dan merasa lebih fresh. Tapi ternyata dengan makannya diatur, kemudian olahraganya seperti itu, drastis juga penurunan berat badannya. Itu sangat drastis, sehingga pada saat
bulan pertama saya itu udah kehilangan 6 kilo. Jadi selama 60 hari, ya selama 30 hari itu saya udah kehilangan berat badan ini 6 kilo. Ini wah luar biasa. Nah baru saya berani mulai untuk melakukan jogging. Karena dari 92 sudah ke 86, udah ringan. Dan ternyata nafas juga semakin bagus, joggingnya juga bisa semakin jauh. Sehingga saya tambah setengah 6 saya jogging sampai jam 6. Setelah itu istirahat sebentar, saya tambah lagi dengan yang olahraga tadi. Nah pada saat ya, nah, jadi ternyata memang progresnya bagus. Sehingga pada saat saya latihan silap juga, gerakan-gerakan yang dulu bikin tersengal-sengal, yang keseimbangannya kita nggak bisa, ternyata bagus. Di samping saya paksa untuk kembali melenturkan tubuh supaya ototnya lebih kuat, jadi harus lentur otot-otot saya paksakan. Ya ternyata alhamdulillah sih. Jadi apa yang saya rasakan setelah 90 hari ini ya, yang saya rasakan tengkuknya sering sakit, pundaknya pegal, sering minum obat segala macam, ini sudah ke hari 106 saya tidak mengkonsumsi obat. Gitu. Ya 106 saya tidak pernah minum Paramek lagi, tidak pernah minum Antangin, tidak pernah minum Paramek. Nggak kerokan. Ya. Udah nggak ngantukan juga kan? Iya. Dibikin ngantuk malam nanti. Nah, tapi kalau yang dipijit masih Mas Roni, cuma ada bagian tertentu yang dipijit. Aku menghilang. Efek samping kan kalau orang seger gitu ya, malam-malam dikerjain ya gimana? Jadi kami sudah bikin meal plan-nya, kami sudah bikin rencananya olahraganya seperti apa, dan melaksanakan itu selama 90 hari konsisten. Untuk konsisten itu memang ada banyak tantangannya sebenarnya. Semua orang kan pasti udah pernah lah yang punya masalah berat badan, orang pasti pernah diet lah ya. Tapi masalahnya kan seminggu semangat, habis itu enak. Sekarang gimana tuh biar bisa 90 hari konsisten? Kalau ada penurunan gimana saling supportnya? Bounce back-nya gimana kalau ada? Memang kalau melakukan berdua tuh banyak sekali yang membuat kita itu jadi lebih mudah. Saling ingetin. Kalau dia ngiler, Neng, pengen banget nih tuh, Neng. Iya, Kang, tapi inget ya tujuan kita. Pokoknya saling ingetin. Kemudian kalau ada salah satu yang udah mulai pengen selingkuh, makan teman semua, yang satu ngingetin. Kalau sama-samanya benar, curhat-curhatan gitu kan. Sabar ya 90 hari gitu kan. Nah, tapi kan iya. Jadi pernah waktu itu aku ya ngalamin, kalau dia ini lebih tabah ngadepin makanan. Lebih kuat. Aku yang merasakan banyak tantangan. Jadi misalnya pengen ada pempek gitu ya. Kalau dia nggak mau, benar-benar nggak mau banget. Kalau aku masih tergoda, Mbak, terus terang. Jadi waktu itu pernah tuh di atas meja ada pempek. Terus saya pengen ngambil, udah pengen bener ngambil. Bisa jadi atas meja, siapa yang iseng banget nyiapin di situ? Itu ya kan, anak-anak masih menu biasa kan. Anak-anak masih makan menu biasa, jadi ada pempek di situ. Nah, waktu itu kan aku pengen banget ngambil, tapi terus perang nih di dalam kepala, disosiasi kan waktu itu kan. Yang satu ngomong gini, aku pengen itu, pokoknya aku pengen itu, enak banget soalnya aku pengen gitu. Yang satu itu, yang satunya ngomong jangan, harus konsisten. Ingat, kamu tuh katanya mau konsisten, ini nggak boleh makan ini. Jadi ribut nih, jadi karena yang satu ngelarang, yang satu mau, jadi tantrum. Tantrum. Baru itu pengalaman baru, aku bisa kayak gitu, pokoknya pengen. Nah, terus disosiasi lagi. Jadi aku kayak observer nih, ada dua diriku yang berantem, jadi aku ada satu lagi sebagai observer gitu. Nah, terus tanya, kamu lapar apa enggak? Yang satu ngomong, aku nggak lapar. Dua-duanya ngomong nggak lapar. Dua-duanya ngomong nggak lapar. Iya, kalaupun lapar aku nggak boleh makan itu, gitu. Yang satu bilang gitu, yang satu, aku nggak lapar tapi aku pengen, itu enak, gitu. Nah, jadi yang observer ini bilang, oke, kalau gitu ya, kalian dua-duanya bisa menang. Kamu boleh makan itu, rasain rasanya tuh dikunyah selama-lamanya, tapi jangan ditelan, gitu kan. Nggak ditelan. Jadi kamu nggak nambah kalori, kamu menang ya, yang sebelah sini menang karena nggak nambah kalori, yang sebelah sini juga menang karena kamu bisa memuaskan rasa keinginan nyicipnya itu.
Jadi akhirnya aku kunyah, dilihat nih sama dia, akunya enak banget, tapi akhirnya puas dibuang gitu ya. Kayak gitu. Jadi tapi memang ada salahnya sih karena mubazir kan buang makanan. Tapi rasanya menang dua-duanya, lega, bener rasanya tuh tentram habis itu gitu. Nah habis itu aku tahu bahwa aku harus bikin strategi lagi karena kalau kayak gini terus gak bagus juga kan buang makanan. Akhirnya aku bikin anchor, pakai teknik anchor. Karena yang dibolehkan itu adalah makan pepaya. Pepaya itu sangat baik. Kalau pertolongan pertama, kalau kelaparan itu sebaiknya makan pepaya karena kalorinya rendah. Gitu kan. Sedangkan aku tuh nggak suka pepaya. Aku nggak suka pepaya sebenarnya. Baunya nggak enak. Terus dulu juga waktu sebelum diet itu pepaya tuh nggak pernah jadi pilihan kalau makan buah karena itu makanan burung. Udah pernah melabel sebagai makanan burung. Nah, akhirnya bikin strategi dengan anchor. Jadi ketika memang di Bogor itu bagus-bagus ya buah ya. Jadi buah pepaya itu yang dagingnya tebel, merah, manis tuh kami sering dapat. Jadi ketika makan pepaya itu aku cari mana yang enaknya gitu, bagian mana enak, ternyata manisnya, lembutnya gitu ya, teksturnya yang tebal buahnya. Nah itu ketika merasakan manis itu langsung dikuatkan, rasa itu dikuatkan, ditingkatkan terus sampai titik hampir maksimal. Kemudian yang bau gak enak itu dikecilin. Kita sebenarnya kan bisa nyetel-nyetel ya yang ada di kepala kita sendiri. Aku kecilin sampai nggak ada baunya lagi. Jadi fokusnya benar-benar rasanya yang enak, lembut gitu. Itu ketika aku tes bener nggak bekerja nggak anchornya. Ternyata ketika aku aktifnya ada pempek depan mata. Kemudian aku aktifkan anchornya yang keluar tuh pepaya gitu kan, pepaya manis lembut gitu, sampai air liurku terproduksi banyak dan ada rasa manis di lidah ini, rasa buah pepaya. Itu aneh banget tapi memang terkejadian gitu. Akhirnya ya gitu. Jadi kalau ngeliat makanan lain pengen langsung doyan sekarang sama akang tuh enak banget ya kan pepaya ini tuh enak banget. Kalau sebelumnya kan Ciku, dia merasa bahwa pepaya itu makanan burung. Sekarang dia merasa bahwa pepaya itu memperkuat burung. Dia merasa bahwa pepaya itu memperkuat burung. Aku kalau ada Mas Akang harus ngajak Mas Tony, kalau nggak muka merah. Pepaya itu makanan yang punya burung kan. Jadi tadi itu pepayanya nggak ada, cuma bikin anchor kemudian muncul rasa pepaya yang manis yang di bibir dan itu sudah cukup untuk memuaskan keinginan untuk makan gitu. Bukan untuk membuat doyan pepaya. Untuk membuat jadi kalaupun pengen ngemil nyarinya pepaya, nggak apa-apa gitu. Kalau saya kan jadi doyan karena kalorinya rendah kan makan Iya. Kalau ada rasa lapar. Kalau saya direkomend apa ya? Buah yang nggak boleh kenapa apa? berani? Mangga. Nah, jadi kalau makanan yang sebenarnya kan begini, kita harus tahu dulu makanan-makanan yang memang banyak mengandung kalori. Ya, digoreng itu jumlahnya bisa sedikit tapi kalorinya tinggi. Artinya semua yang gorengan itu tidak boleh. Kemudian visceral fat itu menghilangkannya, dulu dokter pernah ngomong sama saya adalah hilangkan semua jenis tepung-tepungan. Jadi makanan yang mengandung tepung itu tinggalkan. Pisang, buah tapi ada tepung, kalorinya tinggi, tinggalkan. Kemudian nasi ada tepungnya, ketan ada tepungnya, kue-kue, roti segala macam ada tepungnya, itu tinggalkan dia bilang. Nah, beratnya dulu itu kan bahwa saya suka makan roti, artinya ini agak berat. Kemudian pempek itu kan udah jelas dari tepung. Wah, ini berat juga. Tapi sebenarnya untuk alumni IP dan TBS itu mestinya bukan masalah. Kenapa? Kan sudah diajarkan kita bagaimana kita visualisasi supaya kita bisa menikmati makanan yang kita suka tanpa kita memakannya. Dengan hanya memvisualkan. Jadi pada saat saya ingin makan durian, ingin makan pempek, ya saya bayangkan nikmatnya saya sedang makan pempek tanpa saya melakukan apa-apa. Nah, pada saat sampai di titik tertentu, Ciku, kita merasa oh iya udah cukup.
sehingga rasa ingin makannya itu udah nggak keluar, udah nggak ada lagi. Itu yang saya lakukan, sehingga yang melihat pempek, melihat itu ya. Ya, jadi saya membayangkan saja saya sedang makan pempek begini, oh enaknya, dengan memanggil memori pada saat kita makan pempek, dan itu udah cukup. Ternyata tubuh menganggap bahwa kita benar-benar sedang makan pempek, padahal aktualnya kan tidak. Nah, makanya sebenarnya kalau ada alumni EPTBS yang ingin program ini, wah, saya banyak orang yang nanya, apa sih? Saya bilang bahwa saya nggak makan nasi, Pak ya? Iya, nggak makan nasi. Wah, saya nggak bisa nggak makan nasi. Itu kan sebenarnya limiting belief. Iya kan? Kadang secara guyon saya bilang, Anda pernah nggak lihat sapi makan nasi? Nggak ada kan, hidup tuh sapi. Artinya, orang yang nggak makan nasi itu tidak ada masalah. Itu tubuh itu sangat pintar untuk menyesuaikan dengan apa yang masuk ke dalam tubuh. Dia sangat pintar. Jadi nggak perlu khawatir. Memang ada yang bilang, Pak, menderita nggak? Ya, memang ada rasa menderitanya, tapi hanya di 6 hari pertama. Di hari ke-7 itu, ya, 6 hari pertama itu kan kayak sakau, Ciku. Jadi nasi ini kan mungkin karena dia gula, dia mengakibatkan kecanduan lah ya. Sehingga pada saat kita nggak makan nasi di hari ke-6 hari awal itu, dia nagih kan? Dia nagih, ada rasa karena mungkin ini enak segala macam. Tapi di hari ke-7 dia udah tidak biasa, apa ya, responnya sudah biasa. Oh, nggak makan nasi ternyata nggak masalah kok. Dia mengatur sendiri. Jadi hebat sekali memang tubuh kita ini kan. Sehingga dengan makanan yang rendah kalori seperti itu, ya tidak ada masalah. Tidak digoreng, ya tetap aja nikmat. Gitu. Kalau kurang nikmat, ya visualisasikan lagi bahwa ya kita makan ini enak kan. Ya sebenarnya sama dengan aja cukup ya. Kan Ciku pernah di setiap training itu kan, di setiap training EP itu kan Ciku cerita tentang jeruk nipis tuh. Jeruk nipisnya tidak ada, kenapa air liur kita bisa keluar? Padahal jeruk nipisnya nggak ada. Jadi sama, makanan yang tidak enak pun pada saat kita sudah bisa melakukan seperti jeruk nipis tadi, tetap akan rasanya enak. Jadi kayak gitu ya, si wortel iya, Ciku. Kita makan, apa namanya, kayak tadi pepaya dikuatkan gitu kan, sedangkan ya, Ciku, dari nggak enaknya yang dikuatkan supaya jadi garpu gitu ya, supaya kita jadi nggak ngambil lagi. Konsisten. Supaya bisa konsisten, supaya bisa komitmen, yang sakit disakitkan, yang enak dienakan Ciku. Jadi seperti saya membayangkan kalau misalnya saya tidak diet, rasa sakitnya saya perkuat, bahwa sakit kepala saya tambah, sakit kaki saya tambah, pundak saya segala macam. Artinya kalau saya sampai tidak turunkan berat badan, ada risiko besar yang harus saya hadapi. Ini yang saya perkuat. Ya, bayangan-bayangan risiko yang menakutkan ini diperkuat. Kalau saya berhasil, oh saya bisa lebih mudah untuk beli pakaian, saya lebih bagus dari sisi penampilan, kemudian juga saya bisa olahraga lebih banyak, saya bisa silat dengan lebih nyaman. Nah, itu yang saya kuatkan. Ya, di samping itu ya pasti istri juga kan happy kalau kita lebih fit kan, Cikgu ya. Intensitasnya bisa meningkat lah maksudnya. Gitu. Jadi kan ini ya Kak, yang materi-materi TBS lah ya akhirnya yang kita gunakan, menguatkan bagian mana yang memang bisa memperkuat, mendorong komitmen kita supaya kita bisa lebih berhasil. Dan ini ternyata kan aplikasinya bisa dipakai ke semua. Ya dipakai ke pekerjaan bisa. Bikinin anak-anak makanan tetap nggak apa-apa kan, tetap aja bisa bikin. Kalau cuma nyicipin kurang asin, kurang ini kan boleh-boleh aja ya kan. Iya, nyicipin kan gitu lagi kan aman. Mbak Kunti itu luar biasa. Saya mau tepuk tangan dulu, dari tadi Mbak Kunti itu bikin summarize loh. Jangan diginiin. Tapi memang memang Cikgu ya tipnya, bahwa melakukan berdua dengan pasangan itu tingkat keberhasilannya yang kami alamin ya jauh lebih besar daripada kalau sendiri-sendiri. Kenapa? Support system itu perlu. Support system tidak perlu. Jadi benar-benar suami istri itu harus saling menguatkan, harus mensupport.
Bagaimana mungkin saya dietnya bisa berhasil kalau istri saya tidak mensupport? Dia makan enak-enak di depan saya, kemudian nggak mau masakin menu diet untuk saya, nggak mau nyiapin buah, nggak mungkin berhasil. Itu. Jadi ya, jadi memang perlu dua-duanya. Awalnya kan Dewi bilang begini, Neng sih nggak ada masalah, kan akan yang punya masalah. Tapi coba ngaca, perutnya maju ke depan, baju nikahnya agak muat, lengannya lebih gede. Masalah penyakit dia nggak ada, tapi kan dari masalah penampilan kan kita nggak mau ngomong aja sih, bukan? Nah, kalau sekarang kan kita, waduh gimana lah ya, nggak usah diceritain lagi deh. Terkenal bilang dulu gitu. Saya mau tanya dulu kan, ya jadi enaknya terus setiap diri ya. Saya mau tanya dulu kan, Akang pernah diet keto kalau nggak salah, kan sempat turun juga. Ya. Menurut Akang gimana perbandingannya dengan program diet yang sekarang ini? Oke, kalau kami tidak berani mengatakan bahwa diet yang sekarang kami lakukan ini yang paling baik, itu saya yakin semua punya alasan sendiri-sendiri. Tapi yang cocok untuk kami dari lakukan keto, berat badan itu memang turun hampir 10 kilo dalam waktu yang cukup singkat juga. Tapi ternyata pada saat medical check up, kolesterol saya melonjak jadi 350. Itu naik 3. Wah, saya nggak berani untuk meneruskan diet keto ini karena saya bilang, aduh 350. Kemudian dokternya bilang, Pak, kalau saya sih tidak menyarankan ya kolesterol setinggi ini, kata dia. Bagaimanapun juga kami melihatnya ini cukup berbahaya. Kebetulan saya tidak punya penyakit darah tinggi. Aturan perusahaan untuk bisa naik ke lapangan itu tidak boleh kolesterolnya tinggi, tidak boleh darah tinggi. Jadi kalau unsur 2 ini terpenuhi, itu nggak boleh naik ke lapangan. Nah, karena saya kebetulan cuma kolesterolnya saja, maka saya masih bisa naik ke lapangan. Tapi dokter sudah tidak menyarankan. Nah, jadi saya anggap bahwa mungkin keto ini bagus untuk sebagian orang, tapi saya merasa keto ini tidak cocok buat kami. Nah, kalau yang sekarang ini merasa lebih bugar, kemudian juga merasa nyaman. Nggak lapar ya? Ya, lapar juga enggak. Nah, dari sisi kesehatan juga lebih baik. Nah, cuma kami ingin periksa kimia darah. Kemarin itu ternyata belum sempat. Jadi nanti kita share lah ke kawan-kawan yang ini. Ternyata dengan diet ini, apakah kolesterol kami naik, kemudian apakah, kalau tensi darah saya kontrol itu tetap bagus, ada di 120/70, kadang 110/70, jadi memang konstan. Nah, yang saya rasakan, gula darah ini tidak pernah ngedrop. Jadi kalau saya jogging, saya lari cepat, saya latihan silat dengan gerakan yang cukup banyak dan cepat, itu tenang-tenang aja sekarang. Kalau sebelumnya kan berkunang-kunang, ini tenang-tenang aja. Tapi tetap nanti kita akan mungkin setelah kembali ke Bogor, hari Senin atau Selasa minggu besok, kita akan cek kimia darah kita bagaimana, trigliseridanya segala macam lah, nanti kita akan. Intinya apapun dietnya, sebenarnya yang penting adalah konsisten dan taat pada aturan dietnya itu. Nah, itu sebenarnya tantangannya di situ. Dan fungsi kalau melakukan berdua itu saling menguatkan. Jadi mau melenceng ada yang ngingetin gitu kan. Jadi sama-sama saling jagain gitu untuk tetap taat pada komitmen kami. Ada nggak pakai kan, pertanyaan tuh? Ada nggak pakai gula aren pengganti gula pasir? Pakai gitu-gitu nggak? Nggak ya? Oh, nggak ada. Kami nggak makan gula. Jadi manisnya itu dari buah. Kalaupun mau ada manis tuh dari madu. Cuman gitu aja. Madu. Kalau jadi aku minum kopi. Pengganti kecapnya apa? Apa Cigu? Kalau kecap boleh saya. Kalau kecap dalam jumlah terbatas nggak ada masalah Cigu. Ya, bahkan saya makan telur, putih telur itu kan mual tuh. Saya kasih mayones aja tapi sedikit. Ya, mayones hampir mirip mayones lah ya, yang apa? Ya, mirip mayones lah, lupa saya namanya. Tapi dalam jumlah yang sedikit. Nah, gula juga sebenarnya tidak dipantangin, tapi jumlahnya harus sangat terbatas.
Jadi kalau Mbak Putih tadi nanya gulanya ketika untuk masak segala macam, ya dalam jumlah sedikit sih sebenarnya nggak ada masalah. Yang penting kalorinya kan nggak banyak nih. Itu kalau misalnya kita masak gulanya satu centong nasi ya nggak boleh lah ya. Kalau cuma satu sendok teh. Orang Sumatera jarang masak pakai gula ya. Ya, nah, tapi kebetulan masakan ini kan tanpa gula memang. Makan beratnya itu kan cuma pada saat siang. Ayam bakar itu tidak diberi gula, tidak pakai gula, tidak pakai santan, tidak pakai gula. Jadi memang santan yang sumber minyak lah ya, santan kita masukkan golongan itu kita hindarin. Gitu, jadi nggak pakai gula. Terus kalau kebutuhan gula segala macam ya dari pepaya. Nah kebetulan saya sejak kecil itu kan hobi pepaya. Jadi waktu masih sekolah karena nggak punya tanaman pepaya, saya nyolongin pepaya orang tuh waktu saya kecil dulu pepaya. Jadi masih hobi. Saya bilang sama dia, Akang kalau makan pepaya ini ingat waktu nyolongin pepaya orang nih masih SD. Ya. Malam memang nggak pernah makan malam lagi, hanya pakai whey protein saja. Nah, jadi makan malam kita itu hanya pakai whey protein, Mas Rodi. Jadi minum whey protein saja, itu pun paling telat diusahakan jam 6 sore. Sebaiknya jam setengah 6. Kenapa? Nah, kebetulan kalau kepepet banget pepaya. Tapi alhamdulillah selama 90 hari kemarin saya belum pernah makan buah pun lebih dari jam. Kalau Dewi masih pernah, kalau saya nggak pernah cigo. Gitu. Jadi ya artinya setelah setengah 6 saya minum whey protein, udah selesai. Itu. Nah kalau lapar, dokter itu bilang sama saya, Pak Teja, kalau misalnya kerasa lapar, Bapak minum teh hijau saja. Nanti whey protein yang sudah kita minum, katanya kalau kena teh hijau, dia bisa ngembang lagi, kita kenyang lagi katanya. Tapi itu pun ternyata sekali itu saya lakukan. Whey protein kan banyak tuh jualannya ya, whey protein apa aja merek. Jadi ya itu tadi bahwa kok enak. Nah, yang kita lakukan itu adalah sebenarnya kenapa 90 hari kita ini ingin merubah kebiasaan. Merubah kebiasaan supaya pola supaya ini jadi kebiasaan kita, jadi pola hidup kita. Makanan seperti ini pakai growth. Ya, jadi luar biasa ini semuanya pakai semuanya pakai. Nah, biasanya seperti sekarang kami lagi berada di Palembang saat ini, biasanya kalau di Palembang ini semua dimakan karena terlalu banyak makanan yang kita suka, pempek, model, tepon, telur, selingkungan, cipu, segala macam kita makan. Martabak, ada martabak har yang buahnya kari, dihantam semua, nasi minyak. Tapi dengan begini ya ada rasa menjadi tidak tertarik karena ada rasa 90 hari kebiasaan yang sudah dibangun jangan sampai rusak seperti ini. Jadi yang nggak ngiler-ngiler juga ya, saya kan sudah masuk ke fase 78. Jadi memang mestinya saya itu sudah tidak mendefisitkan lagi, kecuali kalau saya mau terus makan. Artinya saya harus balance antara yang masuk sama yang keluar kalori. Nah, jadi adik saya kasih pempek. Biasanya turun setelah sekian banyak, saya 10 kilo, kemudian terjadi stuck. Ada nggak, ngalami nggak, atau memang meluncur terus? Nah, memang dia melambat, Cikgu. Melambat itu ada. Caranya bagaimana kalau dia melambat? Olahraganya, jenis olahraganya yang harus diganti. Saya dulu pernah nonton videonya Aderai, bilang begini, kalau kita mau ngebesarin badan, katakanlah ngebesarin bicep, gerakan yang kita lakukan itu aja, maka tubuh ini, otot ini sudah bisa merespon. Dia sudah tahu bahwa itu lagi. Artinya dia merespon, dia sudah tidak rusak lagi. Yang dia membuat proteksi supaya otot ini tidak rusak. Yang dilakukan itu adalah melakukan gerakan yang berbeda supaya tubuh ini tidak bisa menyiapkan diri untuk merespon. Melakukan gerakan yang berbeda yang kita tidak pernah lakukan atau jarang lakukan sehingga otot ini kembali rusak. Itulah konsep untuk membesar otot. Nah, ini juga sama. Kalau kita olahraganya itu lagi, artinya tubuh bisa saja dia sangat cerdas, dia merespon. Gitu ya. Olahraganya yang kita seling. Gitu. Jadi kalau misalnya jogging selama 1 minggu dia udah melambat, saya coba jalan. Nah, kemudian olahraga lainnya saya ganti.
Gitu. Kalau tadinya yang gerakan yang begini, saya ganti bentar, nanti dia turun lagi. Dia ikut. Nah, itu juga harus kita siasatin. Oki pernah kan waktu itu ikut yang bareng aku olahraga yang fitness blender yang kita bareng Mbak Dini. Ya, itu kan pertama-tama waktu awal melakukan dulu aku merasa berat banget, tapi setelah beberapa saat enteng banget gitu. Jadi kayak nggak ngefek. Akhirnya makanya aku cari lagi video yang lain, cari lagi, coba lagi yang lain, program yang lain, terus diputar melakukannya tuh diselang-seling gitu. Nah itu baru ini lagi gitu, enak lagi rasanya. Gitu. Jadi memang pakai strategi lah. Mungkin dari netizen. Jadi itu dari netizen ada pertanyaan. Jadi tadi ya prinsipnya kalau kita merasakan ada stuck, ada di tim sharing mungkin ada Seng. Kalau kita merasakan ada stuck, ada melambat, maka ganti olahraganya supaya tubuh kita ada respon baru gitu, ganti-ganti ya. Terus jadi kemudian ada nggak gini, ada nggak misalnya nih lagi yang salah satu nih lagi kendor nih semangatnya. Terus apa tuh kalimat yang diucapkan, apa tuh cara memotivasi pasangan, atau malah ya udahlah kamu kan juga udah lama udah langsung gitu makan aja gitu nggak? Ya kalau saya kan sering nanya, kalau dari misalnya saya lihat saya lagi nggak di kantor, di rumah, kemudian kok sudah 8:30 belum olahraga juga, masih pegang-pegang HP segala macam. Saya tanya, Neng kok belum olahraga lagi? Saya bilang begitu kan, itu nanti pakai bajunya jadi lebih lama loh. Saya bilang baju nikahnya dulu jadi lebih lama lagi loh fotonya. Itu tujuan akhirnya ya. Kalau Dewi kan selalu mengingatkan dengan sakit kan, dengan sakit saya itu paling kirim WA kan udah makan belum gitu. Buahnya kan dibawain, gitu dibawain. Jadi ngingetin makan buah, ngingetin makan siangnya gitu, ngingetin makan buah sekali lagi gitu. Kalau dia nge-gym nanya nge-gym apa enggak gitu. Oke. Jadi sekarang ini apa yang dirasakan efeknya di tubuh setelah 90 hari? Enak banget rasanya. Nggak ngantukan, lebih produktif. Berpikir tuh lebih cepat gitu ya, nggak lambat. Terus bergerak lebih lincah, nggak cepat capek. Iya, lebih cepat sih itu. Itu kapal Lembang lihat yang bling-bling dia langsung cepat bergerak. Lebih lincah nggak sih itu ya? Yang bling-bling. Cepat tinggal kita satu. Ini ada pertanyaan. Ya, kayak pertanyaannya. Yang pertama, apakah konsul ke dokter ahli gizi sebelum memulai program? Tadi ke dokter itu. Enggak. Jadi kan dokter rehab medis yang terapi dokter saya, kan dia sudah diet juga, sudah pakai pro. Jadi ya cuma sharing aja, dia sharing aja. Gitu. Jadi yang terpenting itu kan kita baca referensi juga, defisit kalori itu yang terpenting. Jadi nggak ada ahli gizi segala macam, udahlah. Kan gampang sekarang ini kalian misalnya kita mau tahu nih kalorinya ada berapa, tinggal di googling aja ada kalori putih telur langsung keluar gitu, kalori pepaya langsung keluar. Ya. Ini ada pertanyaan, kalau lagi hamil pengen cobain macam-macam makanan, perlu dibatasi enggak? Ya kalau lagi hamil ini konsultasi ke dokter aja ya. Saya mah kurang tahu. Jangan melangsingkan tubuh saat hamil. Kan kami bukan ahli diet, tapi hanya orang yang sharing karena merasa ada penurunan berat badan dan ada perbaikan dari sisi kesehatan. Jadi kalau misalnya yang itu punya penyakit segala macam, channel YouTube-nya dan channel aplikasi workout-nya, Kang. Kalau ingat nama aplikasi apa? Kalau saya sebentar saya lihat di sini. Kalau aku olahraganya cari aja di YouTube, bisa Andy Wong, bisa Fitness Blender. Oke. Jadi saya Robertson. Ya. Jadi kalau aplikasi yang saya download itu ada Six Pack in 30 days. Oh ya, ini itu kan Six Pack saya udah dikirim ke Mas Mandi. Kemudian ada lagi, ya untuk kelenturan otot saya download ada split training. Kemudian ada stretching exercise, itu yang saya download. Kemudian satu lagi itu apa ya, sebentar itu.
yang lebih banyak membakar kalori. Jadi ya saya selang-seling aja ininya programnya ya. Terus kalau olahraga kadang bareng apa masing-masing? Barengnya silatnya, pas silat bareng. Oke. Home workout Cikgu. Jadi home workout yang saya download ini ya, gambar orang lagi push up ini nih. Home workout. Home workout. Lihat itu ya. Kami olahraga barengnya silat, pas silat. Oke. Kan soalnya jamnya beda. Kalau Akang lagi ngantor, aku kan di rumah, jadi aku olahraganya di rumah. Akang di gym di Jakarta gitu. Tapi barangnya itu pada saat silat. Timbangannya kayak gini, tapi kita nggak endorse ya. Pokoknya modelnya gitu ya. Pokoknya bisa ngukur apa berat fat sama berat otot ya Kang ya. Ya, jadi persentase massa otot, kemudian kadar lemak, kemudian dia juga bisa scanning untuk masing-masing anggota bagian tubuh. Jadi leg-nya misalnya, trangnya berapa, bisa di-scan-nya semua. Kebutuhan kalorinya berapa? Iya. Nah, tadi yang defisit kalori itu Mbak Iwet sama Mas Akang, katakanlah kita 1.300 misalkan. Nah, berapa yang rekomen atau yang Mas Akang lakukan defisitnya itu, apakah 200, 300 atau berapa biasa? Berapa ratus defisitnya? Nah, saya nggak hitung-hitung sampai ke situ Mas ya, kurangnya berapa. Jadi cuma kan dokter itu saya tanya, dok, jadi apa dok kira-kira nih dok, dokter resepnya ini? Dia cerita, Pak saya makannya ini. Nah, udah awalnya itu kita turutin aja apa yang dia makan kan, baru kita hitung. Itu ternyata total 800. Jadi 800 kita coba. Nah, saya jadi saya dari 5 telur, kemudian saya turunin jadi 3 telur, alhamdulillah kan tidak kelaparan juga. Jadi ini ternyata sudah cukup. Sehingga dari awalnya 1.600-an itu separuhnya artinya saya lakukan, saya tidak merasa lemas, kemudian saya juga merasa nyaman dan cepat sekali kan. Ya, saya itu sudah turun ke 14 kilo itu sebenarnya di hari ke-76. Itu hari ke-76 itu sudah mulai turun. Nah, tapi ya sudah turun hampir 14 kilo di hari ke-76 itu 12 kiloan lah. Tapi saya khawatir juga kalau terlalu drastis nanti ngelihatnya kan ini aja banyak yang komplain itu Pak Teja kenapa habis sakit atau habis apa kata dia kan, kok kurus apa kelihatan kurus banget kata dia, tambah hitam pula kata dia kan. Iya. Itu jadi apa ya, akhirnya ya saya begitu tempat olahraga fitness itu udah buka, kebetulan orangnya juga sepi banget yang main, saya sana lagi konsumsi whey proteinnya yang saya tambah supaya jangan sampai terlalu cepat drastis turunnya. Oke, whey protein tambah. Oke, karena ini kita sudah 1 jam, jadi daripada kita terputus, nanti saya wrap up ya. Jadi pertama tadi strong wine-nya dikuatkan. Kalau Mbak Iwet itu pengen lagi pakai apa WFO ya, goalnya dikuatkan, pengen kalau Mas Akang pengen sehat ya. Kemudian ketika di tengah jalan itu ada gelombang tantangan, saling menguatkan, pakai teknik, lagi diserang rasa ingin yang besar sekali, disosiasi. Teman-teman yang kita nggak doyan kasih anchor. Kalau lagi keluar males-malesan, garpunya ditajemin ya kan, ntar sakit. Ntar kalau aku kurus jadi sehat nih gitu ya, wortelnya digedein, garpunya ditajemin biar kedorong lagi. Terus kemudian juga celebrating kan ya, setelah sukses kan kemarin celebrate kan, jalan-jalan. Ya, celebrate honeymoon lagi. Pakai baju pengantin baru lagi. Celebrating bareng, Masya Allah, luar biasa banget ya. Tadi prinsipnya defisit kalori dengan cara mengurangi kalori makanan dan dengan menambah gerakan. Aja mau dipakai olahraganya bebas ya, tinggal cari aplikasi, boleh ngikutin YouTube, boleh. Durasinya 1 jam sampai kayaknya macet. Ya Allah, nanti teman-teman semua setelah ikut ini 90 hari ke depan kita ketemu lagi udah pada langsing-langsing.
Yang penting sehat juga sih kawan-kawan ya. Iya, yang penting Sehat. sehat. Sehat ya, tambah semangat ya. Alhamdulillah ya. Ini maaf kalau tadi kita ada materi ada 17 Agustus ya, karena itu kita semua. Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Akang. Sama-sama. Mas Roni dan teman-teman semua, terima kasih yang sudah mau mantengin IG Live ini. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.